wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sabrina Minarti dengan NIM C1B024134. Saya dari kelompok 8. Perkenalkan nama saya Rifka Nabila dengan NIM C1B024011. Saya dari kelompok 8. Perkenalkan nama saya Salwa dengan NIM C1B024005. Perkenalkan nama saya M. Alfatra dengan NIM C1B024010. Perkenalkan nama saya Cabela dengan NIM C1B024142 dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan pengertian dari statistika. Statistika adalah cabang ilmu yang berfokus pada metode dan teknik untuk menganalisis data. Hal ini membantu kita membuat keputusan berdasarkan informasi yang valid dan terukur. Jenis-jenis statistika. Statistika terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada statistika deskriptif yang menggambarkan data, dan yang kedua ada statistika inferensial yang membuat kesimpulan dari data sampel. Statistika deskriptif mencakup dua ukuran, ada ukuran pusat dan ukuran penyebaran. Ukuran pusat seperti rata-rata, median, dan modus, sedangkan ukuran penyebaran ada rentang dan deviasi standar. Ini memberikan gambaran tentang data yang ada. Misalnya seperti menghitung kumpulan orang di suatu daerah yang menggunakan internet atau menggunakan televisi. Statistika inferensial adalah jenis statistika yang digunakan untuk menjelaskan arti dari statistika deskriptif. Dengan kata lain, statistika ini berkaitan dengan analisis data, menentukan besaran, menarik kesimpulan, dan penentuan keputusan. Statistika inferensial sering juga disebut dengan statistika induktif karena berisi kesimpulan yang didapat dari keseluruhan populasi yang didasarkan pada sampel atau sebagian data saja. Jadi, kedua jenis statistika tersebut sangatlah penting dalam menganalisis data. Variabel dalam statistika adalah karakteristik yang dapat diukur. Variabel sendiri memiliki dua jenis, yaitu variabel kuantitatif yang berupa angka dan variabel kualitatif yang berupa kategori ataupun deskripsi. Variabel kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu variabel diskrit dan kontinu. Variabel diskrit memiliki nilai yang terpisah, sedangkan variabel kontinu mengambil nilai dalam rentang waktu yang tertentu. Selanjutnya, variabel kualitatif. Variabel kualitatif mencakup kategori dan label, contohnya seperti jenis kelamin, warna, ataupun status pendidikan. Variabel ini sering dipakai dalam analisis untuk mengelompokkan data. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sumber data. Sumber data dapat dikumpulkan langsung menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung melalui responder, sedangkan data sekunder dikumpulkan langsung dari data yang sudah ada, seperti laporan atau publikasi. Informasi yang dikumpulkan dari sumber internal disebut dengan data primer, sedangkan informasi yang dikumpulkan dengan data dari luar disebut dengan sumber sekunder. Untuk menganalisis semua data tersebut harus dikumpulkan melalui penelitian primer atau sekunder. Metode pengumpulan data. Ada beberapa metode pengumpulan data termasuk survei, wawancara, dan juga observasi. Sangat penting untuk memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Pembahasan pengukuran itu sendiri, skala pengukuran merupakan metode yang digunakan untuk mengukur variabel dalam suatu penelitian. Skala pengukuran membagi data menjadi 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Selanjutnya, untuk pembahasan yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal adalah skala untuk mengklasifikasikan data tanpa urutan. Contohnya, jenis kelamin, warna, jenis pekerjaan, dan kategori produk. Skala nominal ini bentuk paling sederhana dari pengukuran data. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal mengindikasikan urutan tetapi tidak menunjukkan jarak yang sama antar nilai. Contohnya, peringkat seperti dalam kompetisi atau survei kepuasan. Yang ketiga, skala interval. Skala interval memiliki jarak yang sama antara nilai, tetapi tidak memiliki titik nol absolut. Contohnya, suhu dalam derajat Celcius, di mana perbedaan antara nilai dapat diukur. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio adalah jenis skala pengukuran yang paling canggih. Skala yang memiliki semua karakteristik skala interval, tetapi juga memiliki titik nol absolut. Contohnya, berat, tinggi, dan waktu. Kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan ini. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita mengolah, menganalisis sebuah data atau angka yang dikumpulkan untuk mencapai suatu informasi atau tujuan yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Sekian. Terima kasih semuanya. Dadah.